potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Yang pertama kita lihat apa itu pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, di sini energi itu bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi kinetik, yang kedua ada energi potensial, yang ketiga ada energi mekanik, dan ada beberapa bentuk energi lain seperti energi panas, energi cahaya, energi listrik, dan lainnya. Nah, di sini bahasan kita dibatasi untuk energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Ya, dari tinjauan kinematika, dinamika, dan hukum Newton. Yang pertama, kita akan lihat mengenai energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena geraknya. Dapat dirumuskan, yaitu EK, energi kinetik, sama dengan setengah M, itu massa, V kuadrat, mana V itu adalah kecepatan. Satuannya masing-masing untuk energi kinetik Joule, massa benda kilogram, dan kecepatan benda meter per second. Contoh soal untuk energi kinetik. Sebuah benda dengan massa 1 kg bergerak dengan kecepatan 40 meter per second. Hitung energi kinetik benda tersebut. Nah, di sini kita bisa diketahui itu massa sama dengan 1 kg. Lalu kecepatan itu V 40 meter per second. Nah, yang ditanya di sini adalah energi kinetik. Kita bisa langsung menghitung energi kinetik itu sama dengan setengah mv kuadrat. Maka EK sama dengan setengah massanya 1, kecepatannya 40 kuadrat. Satuannya adalah Joule untuk energi. Jadi ini setengah kali 1 kali 1600. Didapat hasil akhir 800 Joule. Itu untuk energi kinetik. Berikutnya kita lihat energi potensial. Pengertian dari energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya. Nah, ini lebih berhubungan dengan gravitasi, sehingga ini dipengaruhi oleh posisi atau kedudukan benda tersebut dalam tinjauan ketinggian. Nah, untuk menghitung berapa besar rumus energi potensial, kita bisa gunakan rumus EP sama dengan M kali G kali H. EP itu energi potensial, M untuk massa, G gravitasi, H ketinggian. Satuannya masing-masing Joule, kilogram, meter per second kuadrat, dan meter. Kita lihat untuk contoh soal energi potensial. Sebuah mangga bermassa 0,25 kg berada di pohon dengan ketinggian 2 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka energi potensial yang dimiliki buah mangga tersebut adalah, di sini kita bisa buat yang diketahui itu massa sama dengan 0,25 kg. Lalu untuk ketinggian itu adalah H sama dengan 2 meter. Kemudian gravitasinya yaitu 10 meter per second kuadrat. Sehingga untuk energi potensial yang ditanya diperoleh energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Itu 0,25 kali 10 kali 2. Satuan energi adalah Joule. Ini kita peroleh nanti 20 kali 0,25 didapat 5 Joule. Itu tentang energi potensial. Selanjutnya kita akan lihat mengenai energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda terhadap kedudukan dan juga karena kecepatannya, sebab benda tersebut dalam kondisi bergerak. Nah, energi mekanik ini terdiri atas energi potensial, itu dimana saat kita lihat tentang kedudukannya. Kemudian juga ada energi kinetik yang
tadinya disebutkan karena dipengaruhi oleh kecepatannya. Untuk menghitung energi mekanik, kita bisa gunakan persamaan energi mekanik itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Di sini juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik benda itu tetap dalam kondisi dimanapun. Sehingga bisa kita tulis sebuah persamaan energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Dengan kata lain, energi mekanik di posisi 1 itu sama dengan energi mekanik di posisi 2. Sehingga jika kita uraikan, rumus EM itu EK ditambah EP. Saat di kondisi 1, EP1 ditambah EK1. Kemudian untuk di kondisi 2 itu EP2 ditambah EK2. Nah, ini rumus efek-efek ya. Kita lihat untuk contoh soalnya. Contoh soal pertama tentang energi mekanik. Sebuah benda dengan massa 1 kg dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per second. Hitung energi kinetik ketika ketinggian benda mencapai 20 meter. Nah, di sini penyelesaian soal-soal seperti ini, alangkah lebih baiknya kita bikin sketsa gerak benda. Oke, misalkan di sini bendanya, kemudian dilempar sejauh 20 meter. Jadi di sini ketinggiannya di dasar kita anggap 0 meter. Nah, di sini adalah kondisi 1, di sini adalah kondisi kedua. Di sini kecepatannya di posisi 1 itu 40 meter per second. Nah, kemudian yang ditanya adalah EK di posisi kedua. Nah, sesuai hukum kekekalan energi mekanik, itu EM1 sama dengan EM2. Nah, untuk uraian dari rumus energi mekanik ini, itu EP kondisi 1 sama dengan EP di kondisi kedua ditambah dengan EK di kondisi kedua. Nah, yang akan ditanya adalah EK di kondisi kedua. Penyelesaian ini kita akan uraikan rumus EP dan EK. Untuk EP kita ketahui rumusnya M kali G kali H1 ditambah untuk EK itu setengah M P kondisi 1, ini M G H2 ditambah EK2. Kita tidak perlu dipecah rumusnya karena kita harus menghitung EK2. Massa benda itu 1, ini 10, ketinggian benda awal itu 0 ditambah setengah massanya 1, kecepatan awalnya 40 meter per second dikuadratkan ya. Massa 1, gravitasi 10, kondisi kedua ketinggiannya 20. Oke, di sini satuannya dalam SI ya, kilogram meter per second meter, sehingga satuan energi nantinya adalah joule. Kita hitung 1 kali 10 kali 0 0, ini dihitung didapat 800, ini 200 dan EK2, sehingga EK2 adalah 800 dikurang 200 dan diperoleh ini 600 joule. Kita lanjut kedua. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan dengan sudut elevasi 30 derajat dengan kecepatan 40 meter per second. Jika gesekan dengan udara diabaikan, maka energi potensial peluru pada titik tertinggi. Kita masih menggunakan cara yang sama, tetapi di sini perbedaannya dengan soal nomor 1, di sini pelurunya ditembakkan dengan sudut 30 derajat. Pada soal sebelumnya, itu bendanya dilempar vertikal ke atas. Untuk yang memiliki sudut, kita gunakan sketch dulu. Jadi di sini sudutnya 30 derajat.
Oke, yang akan kita pakai nanti adalah VY. Ini V-nya arahnya ke sini 40 meter per second. Di sini ada Vx. Ini penguraian vektor kecepatan terhadap sumbu Y, yaitu VY. Oke, sehingga di sini yang kita butuh adalah VY. Kita bisa menghitung VY itu sama dengan V sin theta. V-nya di sini adalah 40 meter per second, sudutnya 30, sehingga VY-nya kita peroleh 40 meter per second dikali 1/2. Sin 30 adalah 1/2. Ini 20 meter per second. Jadi di sini kecepatan benda dilemparkan terhadap sumbu Y adalah 20 meter per second. Nah, kembali kita gunakan rumus hukum kekekalan energi mekanik. Oke. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, di sini EP1 itu MGH1 ditambah EK1 setengah MV kuadrat, MGH2 setengah MV2 kuadrat. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah massa. Satuan massa di sini masih dalam gram. Kita butuh satuan dalam kilogram, sehingga massanya di sini adalah 20/1000 kilogram atau 0,02. Karena satuan standar dalam SI yaitu kilogram untuk massa. Nah, kita substitusi di sini. Namun sebelumnya, karena yang ditanya energi potensial pada titik tertinggi atau di posisi kedua, maka ini kita tidak usah atau kita kembalikan ke bentuk EP2. Di sini setengah massa saat di titik tertinggi, ya, kita harus kembali mengingat tentang gerak vertikal. Saat benda di titik tertinggi, itu kecepatannya adalah 0. Nah, di sini massanya 0,02 kali 10, ketinggian awal itu adalah 0. Ditambah setengah massa benda 0,02, kecepatan awal 20 kuadrat. Ya, kenapa kecepatan benda 20 joule? Karena yang 20 meter per second, karena kita gunakan kecepatan terhadap sumbu Y, kecepatan vertikal. Nah, di sini silakan dihitung 0 ditambah setengah dikali 0,02 dikali 400 sama dengan EP2 ditambah 0. Maka ini akan didapat menjadi 200 dikali 0,02 dan didapat hasil akhir adalah 4 joule. Itu untuk energi potensial di titik tertinggi. Kita lihat contoh soal yang ketiga. Sebuah partikel dengan massa 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan pada saat lepas dari bibir meja sama dengan 2 meter per second. Seperti pada gambar di bawah ini. Energi mekanik partikel pada saat ketinggian 1 meter dari tanah adalah, yang diketahui di sini massa, ketinggian awal itu 2 meter, berarti ini H1, ini H2. Didorong dari permukaan meja hingga kecepatan pada saat lepas dari bibir meja. Nah, di sini kecepatan berarti V1 itu 2 meter per second. Masih menggunakan kekekalan energi mekanik. M1
sama dengan EM2. Untuk energi mekanik, pada posisi pertama itu kita uraikan. Sementara karena yang ditanya energi mekanik di ketinggian 1 meter, energi mekanik di sini yang ditanya, atau di posisi kedua, ini tidak usah kita uraikan, dibiarkan dalam bentuk EM2. Rumus EP dan EK kita uraikan, M G H1 ditambah setengah M V1 kuadrat sama dengan EM2. Masanya di sini 1, gravitasi 10, H itu 2, satuan energi Joule, setengah masanya 1, kecepatan awal 2. Ini energi mekanik di kondisi kedua. Sehingga ini adalah 20 Joule, sementara di sini setengah dikali 1 dikali 4, dan didapat hasil akhir yaitunya 22 Joule. Nah, itulah materi tentang energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik beserta contoh soalnya. Untuk lebih memahami atau untuk latihan tentang energi mekanik ini, silahkan dilihat di video lain di channel ini tentang contoh soal dan pembahasan energi mekanik. Terima kasih dan sampai jumpa.